Ada di Indonesia itu ada Habib Lutfi. Pintunya terbuka, pukul 12 malam orang pun datang, yang minta air, yang minta doa. Kita punya telepon ini kalau bunyi kan, ini number tak dikenali. Ini takut minta sumbangan ini. Man ashghalahu al-qiyam bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyam bihuquqi nafsihi fahuwa sahibu wirasah. Barang siapa yang disibukkan memenuhi hak Tuhannya dan memenuhi hak saudara-saudaranya daripada hak dirinya, maka dia adalah sahib wirasah, yakni orang yang dia mewarisi sifat-sifat para nabi. Sifat para nabi itu hak Tuhan dipenuhi, hak orang dipenuhi, hak dirinya pun terkadang dikorbankan untuk hak Allah dan hak orang. Al-Imam At-Tirmidzi ada menyebutkan tentang waktu baginda Rasulullah SAW yang diagihkan kepada 3 bahagian. 1 untuk Allah, 1/3 untuk Allah. Yang kedua, 1/3 untuk umat. Dan 1/3 lagi untuk dirinya dan keluarganya. Bagi dirinya yang 1/3 itu dipotong untuk memenuhi hak orang, melayan. Katanya, siapa di antara kamu yang ada hajat, sampaikanlah hajat itu kepada aku. Yang tak dapat sampaikan hajatnya kepada aku karena jauh, tolong sampaikan hajat orang itu kepada aku. Yakni pada 1/3 untuk Allah, dah sibuk untuk Allah. 1/3 lagi untuk umat, maka sibuk untuk umat, walaupun pada 1/3 ini walaupun sibuk untuk umat juga untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang 1/3 untuk dirinya, masa rehatnya dipotong lagi untuk layan orang punya hal, layan orang punya masalah untuk ditampung oleh Nabi. Katanya, siapa orang yang menyampaikan hajat orang lain yang tak dapat disampaikan, maka Allah akan penuhi hajatnya. Ya salam. Selalunya orang itu kan tak mau cari pasal dengan orang, tak mau dengar apa hal orang, apatah lagi nak penuhi hajat orang. Bahkan orang banyak mengelak daripada mendengarkan apa hajat orang, takut-takut dia kena bertanggungjawab untuk bantu orang itu. Tapi baginda Rasulullah tidak, dibuka ruang. Dan cara Nabi melayan kepada orang yang ada hajat, orang ada hajat tertentu, kalau Nabi ada, maka Nabi tolong. Kalau Nabi tak ada, maka Nabi offer kepada orang lain yang boleh tolong. Kalau orang lain tak boleh tolong, orang tu didoakan dan disuruh bersabar. Tapi tetap dilayan dan tak ditolak hajat orang. Kita punya telepon ini kalau bunyi kan, ini number tak dikenali. Ini takut minta sumbangan ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lari daripada memenuhi hajat orang. Walaupun kita tahu, man kana fi hajati akhihi fallahu fi hajati. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Siapa orang yang penuhi hajat orang, Allah akan penuhi hajatnya. Siapa orang yang tolong orang lain, Allah akan tolong kepadanya. Tapi dah sifat seseorang itu bakhil akan kebaikan untuk dirinya, so kadang-kadang dia pun tutup pintu kebaikan untuk dia dapat dengan enggan untuk tolong orang lain. Faham tom? Kadang-kadang cakap sedap, tapi dah berhadapan. Kalau ulama-ulama dulu pintunya terbuka 24 jam. Ada di Indonesia itu ada Habib Lutfi. Pintunya terbuka, pukul 12 malam orang pun datang, yang minta air, yang minta doa. Bila dia nak rehat. Coba datang tempat kita pukul 12 malam. Awak tak ada mata ke tengok jam berapa sekarang? La ilaha illallah.
kita ini belajar dengan realiti betapa lemahnya kita bila berhadapan dengan kejadian-kejadian yang direct langsung berlaku kepada kita. So kita kena belajar dengan itu semua agar supaya kita ini kenal kelemahan diri dan tidak melihat diri sempurna. La ilaha illallah. Dan barang siapa yang disibukkan dengan hak Tuhannya dan hak orang lain dengan mengorbankan hak dirinya, maka dia adalah orang yang sahib wirathah, yang mewarisi akhlak para nabi, karena para nabi itu memenuhi hak Tuhan, hak orang, hak dirinya pun dikorbankan untuk hak Allah dan untuk hak umatnya. Demikian sifat seseorang yang waris, yakni pewaris, dan ini yang terbaik. Hak Allah ditunaikan dan hak orang pun ditunaikan. Yang pertama tadi, hak Allah ditunaikan, dia pun tak peduli orang nak jungkir balik, tak peduli, yang penting dia hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hanya menjadi hamba kepada hawa nafsu saja, dia tak peduli hak Tuhan, hak orang, yang penting dirinya sendiri. Ananiyah, ego, yang penting dirinya. Orang mau tenggelam mau apa dia tak peduli, yang penting dirinya sendiri. Yang ketiga, hamba kepada pangkat, dia suruh bodek sana, penuhi sana, walhasil dia hanya untuk orang saja supaya mendapat pujian daripada orang, mendapat sanjungan, dapat kedudukan dan seterusnya. Yang terakhir adalah hamba sahib wirathah, orang yang mewarisi akhlak para nabi, hak Tuhan ditunaikan, hak orang ditunaikan, hak diri sendiri terkadang dikorbankan untuk hak Allah dan juga hak orang lain.